Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kisah Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi di Gua Thur. Sebagai Rasul terakhir bagi umat muslim, seluruh kisah Nabi Muhammad dapat dijadikan teladan bagi umatnya. Salah satu di antaranya adalah kisah ketika Nabi Muhammad bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi dari kejaran kaum kafir Quraisy di Gua Thur. Abu Bakar sendiri dikenal sebagai salah satu sahabat Nabi Muhammad yang banyak berkorban demi Rasulullah dan kepentingan penyebaran agama Islam. Selang beberapa waktu setelah Abu Bakar memeluk agama Islam, ia melindungi Rasulullah ketika ingin bersembunyi di Gua Thur. Berikut cerita lengkapnya. Awal peristiwa ini dimulai saat paman dan istri Rasulullah wafat. Melihat salah satu para pembela Rasulullah sudah wafat, para kaum kafir Quraisy malah mengambil kesempatan ini untuk menghabisi Nabi Muhammad dengan melakukan percobaan pembunuhan. Mengetahui hal ini, Rasulullah bersama Abu Bakar diam-diam meninggalkan Mekah untuk bersembunyi. Meski kaum kafir Quraisy sudah kehilangan jejak Rasulullah dan Abu Bakar, mereka tetap bekerja keras mencari jejak kaki yang disinyalir sebagai jejak kaki Rasulullah dan Abu Bakar. Sadar para kaum kafir Quraisy masih berusaha keras mencarinya, Rasul kemudian memanjat bukit Thur dan menemukan sebuah gua kecil yang hanya bisa dilewati oleh satu orang. Sebelum Nabi Muhammad masuk, Abu Bakar masuk terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada bahaya di dalam gua itu sambil berkata, "Demi Allah, engkau jangan masuk dulu sebelum aku masuk." Abu Bakar kemudian membersihkan bagian dalam Gua Thur dari berbagai binatang beserta sarangnya. Abu Bakar menyobek kainnya untuk menyombat lubang-lubang sarang binatang. Bahkan saat kain miliknya habis, Abu Bakar menyumbat lubang tersebut menggunakan kedua kakinya. Setelah Gua Thur sudah dirasa aman, Abu Bakar baru mempersilahkan Nabi Muhammad masuk ke dalam gua. Di dalam gua, Rasulullah tidur di pangkuan Abu Bakar. Sementara itu, binatang berbisa yang lubangnya ditutup Abu Bakar menggunakan kakinya, kemudian keluar dan menggigit kaki Abu Bakar. Meski sakit luar biasa, Abu Bakar tetap tidak bergerak sama sekali dan menahan sakit dalam diam. Beberapa lama kemudian, para kaum kafir melihat Gua Thur. Mereka saling berdebat satu sama lain. Apakah benar Rasulullah dan Abu Bakar masuk ke dalam gua yang kondisinya sudah tertutup oleh sarang laba-laba? Karena dirasa tidak mungkin ada sarang laba-laba dan rumah burung, jika Rasulullah dan Abu Bakar masuk ke dalam gua tersebut, mereka pun kembali ke Mekah dalam kondisi gagal. Nabi Muhammad dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Thur selama 3 hari. Ketika situasi sudah aman, mereka akhirnya keluar dan melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Itulah kisah Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi di Gua Thur.